Selamat pagi anak didik kami semuanya. Di video pembelajaran kimia kali ini, kita akan melanjutkan materi kimia kita, di mana pada hari ini kita akan membahas dua subtopik pelajaran. Silakan kalian simak dan pahami video penjelasan berikut ini ya. Langsung saja untuk subtopik yang pertama, yaitu tentang pengenceran larutan. Nah, apa itu pengenceran larutan? Pengenceran itu merupakan proses penambahan zat pelarut ke dalam suatu larutan. Ingat ya, penambahan zat pelarut ke dalam suatu larutan. Nah, biasanya zat pelarut yang digunakan itu adalah air. Untuk mengencerkan, biasanya kita menggunakan air. Misalkan pada wadah ini, nak. Saya mau membuat larutan gula. Saya masukkan air ke dalam gelas kimia ini, kemudian saya masukkan 2 sendok gula. 2 sendok gula. Nah, kemudian saya masukkan ke dalamnya dan diaduk, maka saya memperoleh larutan gula. Ya, di sini sudah tersedia larutan gula yang volumenya kira-kira saya anggap V1. Ya, V1. Dan kadar kemanisannya saya simbolkan dengan M1. Oke. Pada larutan gula ini saya akan encerkan dengan cara menambahkan air. Saya tambahkan air ke dalamnya sampai volume kira-kira di sini. Ya, oke. Nah, maka di sini akan kita dapatkan volume setelah ditambahkan air itu saya simbolkan dengan V2. Dan kadar kemanisannya saya simbolkan dengan M2. Nah, pertanyaan saya adalah, kemanisan setelah ditambahkan air, kemanisan gula atau larut kemanisan larutan gula setelah saya tambahkan air itu makin kecil atau makin besar, nak, setelah ditambahkan air? Ya, tentunya kemanisannya setelah ditambah air makin berkurang ya. Nah, itulah akibat daripada pengenceran. Kadar atau konsentrasi larutan akan semakin kecil. Sedangkan volumenya, tadi ini volumenya V1, setelah saya tambahkan air menjadi V2, volume setelah ditambahkan air itu bertambah. Ya. Nah, pertanyaannya, massa dari zat pelarutnya bertambah, berkurang atau tetap? Tetap 2 sendok ya. Setelah saya tambahkan air, tetap massa gulanya adalah 2 sendok. Tidak bertambah atau tidak berkurang. Maka bisa kita simpulkan akibat daripada pengenceran itu yang pertama, M2 lebih kecil dari M1 ya. Sedangkan volumenya mengalami pertambahan. Volume setelah pengenceran lebih besar daripada volume sebelum pengenceran. Dan yang ketiga, mol zat terlarutnya itu tetap ya. Mol zat terlarutnya itu tetap. Nah, karena mol zat terlarutnya tetap, itu artinya apa? Mol sebelum pengenceran sama dengan mol setelah pengenceran ya. Mol sebelum pengenceran sama dengan mol setelah pengenceran. Nah, mol sebelum pengenceran saya simbolkan dengan N1. Sedangkan mol setelah pengenceran saya simbolkan dengan N2. Ingat waktu kita mempelajari konsep mol bahwa salah satu rumus mol itu adalah molaritas dikalikan dengan volume ya. Nah, saya ganti rumus mol N1 menjadi M kali V. Maka di sini saya buat M1 kali V1 sama dengan M2 dikalikan dengan V2. Nah, inilah rumus pengenceran larutan ya, nak ya. Di mana M1 itu saya buat keterangannya di sini adalah konsentrasi
sebelum atau konsentrasi awal sebelum pengenceran ya. Sedangkan V1 itu adalah volume awal, volume sebelum pengenceran. Sedangkan M2 itu adalah konsentrasi setelah diencerkan. Konsentrasi larutan setelah diencerkan atau konsentrasi akhir. Sedangkan V2 itu adalah volume akhir setelah diencerkan. Nah, ingat bahwa V2 ya, volume akhir itu adalah volume awal larutan ditambahkan dengan volume air yang kita tambahkan ya. Nah, itu perlu diingat. V2 sekali lagi itu merupakan volume awal ditambahkan dengan volume air yang kita tambahkan ya. Pada gambar ini tadi bahwa yang mana volume awalnya tadi? Volume awalnya tadi yang ini kan? Ini volume awalnya V1. Saya tambahkan air sampai batas di sini, maka menjadi V2. Maka airnya yang mana? Yang ini karena ini air yang saya tambahkan. Nah, untuk mencari air ini berarti V2 dikurangkan dengan V1 ya. Paham ya? Nah, sekarang coba kita perhatikan contoh soal berikut ini ya. Oke. Untuk contoh soal yang pertama ini, kita perhatikan sama-sama. Kita baca terlebih dahulu soalnya ya. Oke, soal yang pertama. Larutan NaOH 2 molar yang volumenya 100 mili diencerkan dengan air sampai volumenya 500 ml. Berapa molaritas larutan NaOH setelah pengenceran? Iya, ini soalnya gampang ya nak ya. Nah, untuk memudahkannya kita tulis dulu yang diketahui dalam soal. Oke. Nah, untuk yang diketahui dalam soal, larutan NaOH 2 molar. Berarti itu adalah konsentrasi awalnya ya. M1-nya adalah 2 molar. Kemudian yang volumenya 100 mili, berarti itu volume awalnya. V1 100 mili. 100 ml. Diencerkan dengan air sampai, ingat ya nak, sampai volumenya 500 mili. Maka itu adalah V2. V2-nya adalah 500 mili. Oke, kemudian yang ditanya berapa molaritas NaOH setelah pengenceran? Berarti yang ditanya adalah M2. Nah, oke. Coba. Tadi rumus pengenceran yaitu mol sebelum pengenceran sama dengan mol setelah pengenceran ya. Berarti M1 kali V1 sama dengan M2 dikali dengan V2. Oke, kita masukkan variabelnya. M1-nya 2 ya. V1-nya 100 mili. M2-nya kita cari. V2-nya 500 mili ya. Oke, coba. Ini bisa kita sederhanakan. Nolnya kita coret. Maka kita dapat M2 sama dengan 2 per 5 ya. 2 per 5. Oke. Nah, berapa 2 per 5 nak? 2 per 5 itu 0,4. Maka konsentrasinya menjadi 0,4. Makin lebih encer ya. Tadi konsentrasi awalnya 2, setelah ditambah air konsentrasinya menjadi 0,4. Semakin lebih encer. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana dengan contoh soal yang kedua. Ini. Kita baca soalnya sama-sama ya. Dipahami apa maksud dari soal ini. Yang kedua, berapa volume air yang harus ditambahkan ke dalam 40 mili larutan HCl 6 molar agar didapat larutan HCl 5 molar. Nah, jadi di sini ada HCl 6 molar mau dibuat menjadi 5 molar nak. Nah,
ditanya berapa volume airnya. Oke. Nah, sekarang kita jawab ya. Sama-sama kalian juga jawab di rumah ya. Nah, untuk yang diketahui terlebih dahulu untuk memudahkan kita. Yang pertama yang diketahui volume awalnya ya. Ini 40 mili larutan HCl. Berarti itu kan volume awalnya ya, Nak. 40 mili. Nah, konsentrasi HCl-nya berarti M1-nya adalah 6 molar. Ini ya, 6 molar. Agar didapat larutan HCl jadi 5 molar, berarti itu adalah M2-nya. Nah, M2-nya adalah 5 molar. Nah, ditanya tadi apa? Volume air yang harus ditambahkan. Ingat, volume air yang harus ditambahkan. Berarti ditanya adalah volume air yang harus ditambahkan berapa. Baik, kita tuliskan langsung. Tadi rumusnya bagaimana? Saya ulang kembali ya. N1 mol sebelum pengenceran sama dengan mol setelah pengenceran. Atau kita boleh buat M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Baik, kita cari di sini terlebih dahulu adalah V2 ya. Coba kita cari ya, Nak. Kita masukkan angka-angkanya. M1-nya 6 molar, V1-nya 40 mili, M2-nya 5 molar, V2-nya kita cari. Maka untuk mencari V2 gimana caranya nih? V2 sama dengan ini ya, 6 kali 40 240 mili per bukan mili ya, 240 dibagi 5. Oke, berapa 240 dibagi 5? 20 bagi 5 4. 40 bagi 5 8, 48 ml. Maka V2-nya 48 mili. Ingat, yang ditanya bukan V2, tetapi volume air. Maka ingat, tadi saya katakan volume air itu adalah volume akhir dikurang volume awal. Maka volume akhirnya sudah dapat 48 dikurang volume awalnya. Ini ya, Nak, 40 mili. 48 dikurang 40. Ya, mudah sekali ya, 8 ml. Oke, itu untuk contoh yang kedua. Kita lanjutkan kembali. Banyak-banyak berlatih dalam pekerjaan contoh soal, maka kita akan menjadi pintar memahami materi itu ya. Baik, kita lihat untuk contoh yang ketiga. Untuk contoh soal yang ketiga, soalnya bisa kita lihat seperti ini. Ya. Cuka perdagangan mengandung cuka 25%. Cuka perdagangan mengandung cuka 25%. Berapa mili air yang harus ditambahkan ke dalam 100 mili cuka tersebut agar kadarnya menjadi 5%? Nah, ini contoh soal nomor 3 ini mirip dengan contoh soal nomor 2 tadi. Hanya di sini yang dikasih tahu kadarnya dalam bentuk persen, Nak. Dalam bentuk persen ya. Nah, jadi jangan bingung. Kalau yang dikasih tahu adalah kadarnya bukan dalam bentuk molaritas, tidak masalah. Maka itu sama saja. Kita buat kadarnya dalam bentuk persen sama dengan kadar dalam bentuk molaritas ya. Nah, sini kita buat dulu diketahui. Yang diketahui yang pertama adalah M1-nya. Nah, kadar awalnya tapi dalam persen, nggak apa-apa kita simpulkan dengan M1, 25%. Kemudian berapa mili air yang harus tambahkan ke dalam 100 mili cuka tersebut? Berarti yang 100 mili ini adalah volume awalnya ya. Volume awalnya 100 mili. Nah, kemudian agar kadarnya menjadi 5%, berarti Nak, kadar akhirnya menjadi 5%, M2-nya menjadi 5%. Yang ditanya tadi berapa mililiter air, berarti V air ya. Nah, ingat kalau ditanya V air, kita harus cari dulu berapa V2-nya ya. Oke, apa tadi rumusnya?
Ya, M1 kali V1 sama dengan M2 dikali V2. Oke, kita masukkan variabelnya. M1-nya kadar awalnya 25% dikali volume awalnya 100. M2, M akhirnya 5%, 5. V2-nya dicari. Oke, sebelum kita bagi, ini bisa kita sederhanakan. 25 dengan 5 sama-sama bagi 5, ini dapat 5 ya. Maka V2-nya kita peroleh berapa? V2-nya itu adalah 5 kali 100. 500 ml. Ingat, ini masih V2. Yang ditanya volume air. Maka untuk mencari volume air itu sama dengan apa tadi nak? Volume akhir dikurang dengan volume awal. Volume akhirnya berapa? 500 ya. Sudah kita dapat volume akhirnya 500. Volume awalnya tadi 100. Maka volume air yang dia tambahkan adalah 400 ml. Ya. Oke. Jadi untuk mengencerkan cuka 25% sebanyak 100 ml agar menjadi 5%, maka air yang harus kita tambahkan adalah 400 ml. Ya. Baik. Bagaimana untuk soal yang keempat? Nah, ini dia, soal nomor 4. Ya, ini di sini kalian harus mengingat kembali rumus daripada konsentrasi zat ya nak ya. Beberapa konsentrasi zat ada molaritas, molalitas, fraksi mol, persen berat, persen volume, itu harus tetap diingat ya. Kalau kalian sudah lupa, dilihat lagi di video-video yang sebelumnya ya. Baik, untuk soal nomor 4 kita perhatikan sama-sama. Saya baca soalnya seperti ini. Larutan H2SO4 yang kadarnya 90% dan massa jenisnya 1,8 gram per mili sebanyak 100 mili diencerkan hingga volume larutan menjadi 500 mili. Berapa molaritas H2SO4 setelah diencerkan? Oke, baik. Ini kita jawab sama-sama. Coba, ada larutan H2SO4 yang kadarnya 90%, dikasih tahu kadarnya 98%, massa jenisnya 1,8 gram per mili. Nah, ini berapa molaritasnya nak? Berapa molaritas awalnya nih? Bisa kita cari kan? Bisa ya? Oke, cara mencarinya gimana? Apa rumus molaritasnya? Diingat kemarin bagaimana? Ya, ada kemarin rumusnya seperti ini ya. Persen berat dikali massa jenis dikali 10 per mr. Oke? Per mr. Nah, berarti bisa kita hitung molaritasnya adalah persen beratnya 98. Oke? Massa jenis, ingat nih, massa jenisnya 1,8 dikali 10 per mr. Ayo, ingat kembali bagaimana cara mencari MrH2SO4. Kita ulang kembali ya di sini ya. Saya kasih tahu ARH itu 1, ARS itu 32, ARO itu 16. Berarti mencari MR-nya H2SO4 gimana? Dijumlahkan saja ya AR-nya ya. Hanya ada 2 dikali 1, 2 tambah S-nya 1 kali 32, 32 tambah O-nya ada 4 kali 16, 64. Oke, totalkan 2 tambah 32, 34. 34 tambah 64, 98. Ini MrH2SO4 ya, jadi jangan bingung. Masukkan ke sini, MR-nya 98. Ini ada yang bisa kita sederhanakan ya. Ini kita coret, tinggal 1,8 kali 10 itu dapatnya 18 molar. Maka H2SO4, konsentrasi H2SO4 di awal yang ini itu adalah 18 molar.
Nah, ada sebanyak katanya 100 mili. Berarti volume awalnya itu 100 mili. Oke. Nah, diencerkan hingga volume larutan menjadi 500 mili. Berarti ini yang 500 mili ini apa, Nak? V air yang ditambahkan atau V2? Ya, volume 2 ya, V2. Hingga volume larutan menjadi 500 mili itu adalah V2. Oke, hati-hati di situ dalam memahami soalnya ya. V2-nya 500 mili. Maka yang ditanya berapa molaritas setelah diencerkan? Berarti yang ditanya adalah M2 ya. Ditanya adalah M2. Oke. Baik. Kita cari sama-sama, kalian juga pikirkan jawabannya. Kita tulis di sini rumusnya dulu ya. M1 biar lebih hafal nanti. Kali V1 sama dengan M2 dikali V2. M1-nya berapa tadi, Nak? Ini ya. 18 molar. 18, volume awalnya 100 mili. Molaritas akhirnya ditanya. Volume akhirnya 500. Ini bisa kita coret. Tinggal M2 itu sama dengan berapa? 18 dibagi 5. Oke, berapa 18 dibagi 5? 3,6 molar. Nah, kira-kira seperti itu, Nak. Ya, 3,6. Oke. Itu untuk topik pengenceran. Kita lanjutkan di sub pokok bahasan kita yang kedua, yaitu tentang pencampuran larutan dengan konsentrasi berbeda. Ya. Nah, misalkan seperti ini, Nak. Ada larutan HCl sebanyak 100 mili, konsentrasi 2 molar. Saya campurkan juga dengan HCl sebanyak 400 mili, konsentrasinya 0,1 molar. Ya, sama-sama HCl, cuma konsentrasinya berbeda. Nah, ketika ini saya campur, berapa konsentrasi HCl yang dihasilkan? Nah, jadi prinsipnya seperti ini, bahwa mol pada larutan 1, N1, itu ditambah dengan mol larutan kedua sama dengan mol campuran. Ya, sama dengan mol campuran. Jadi saya tuliskan N1 tambah N2 sama dengan N campuran. Nah, kita ingat N itu tadi mol, di mana mol itu rumusnya M kali V, maka boleh kita ganti menjadi M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M campuran kali V campuran. Nah, untuk mencari molaritas campurannya, tinggal kita bagikan jadi seperti ini ya. Mol campuran sama dengan M1 kali V1 tambah M2 kali V2 per V1 tambah V2. Inilah untuk mencari molaritas campuran. Atau boleh juga kita buat mencari molaritas campuran itu, Nak, sama dengan mol total dikalikan dengan volume total. Ya, volume total ini untuk yang sederhananya. Baik, untuk soal yang ini HCl 2 molar 100 mili dicampur dengan HCl 0,1 molar 400 mili. Maka berapa HCl yang dihasilkan konsentrasinya? Nah, kita hitung ya. Berarti molaritas campuran sama dengan, nah, M1-nya berarti 2 molar ya, dikalikan dengan volume satunya 100 ditambah M2-nya itu 0,1, V2-nya itu 400. Dibagi dengan V1 tambah V2. V1-nya tadi 100, V2-nya 400. Maka ini kita peroleh menjadi 2 kali 100, 200 ya. 200 ditambah 0,1 kali 400 itu 40 per 500. Oke, berapa ini, Nak? 240 per 500. Oke, ini 240 dibagi dengan 500. 24 dibagi 50. Berapa kira-kira? 24 dibagikan dengan 50. Kita peroleh
Hasilnya itu nggak sampai setengah ya. 0,48 molaritas. Oke, ini dia. Oke, baik, untuk soal berikutnya kita lihat contohnya ya. Untuk soal berikutnya kita lihat soal yang pertama, contoh soal yang pertama untuk pencampuran larutan dengan konsentrasi yang berbeda. Ini dia soalnya. Oke, saya bacakan. 100 mili, 150 mili larutan CH3COH 0,2 molar dicampurkan dengan 100 mili larutan CH3COH 0,3 molar. Maka konsentrasi larutan CH3COH setelah dicampurkan adalah berarti di sini ada larutan yang pertama, yaitu larutan CH3COH yang 0,2 molar sebanyak 100 mili, dan ada larutan yang kedua CH3COH 0,3 molar sebanyak 100 mili ya. Kita campurkan. Maka tadi rumusnya apa nak? Molaritas campuran itu sama dengan molaritas larutan pertama kali volumenya ditambah molaritas larutan kedua kali volumenya dibagi dengan volume campurannya V1 ditambah V2. Oke, kita masukkan berapa nilainya? M1-nya 0,2 dikalikan volumenya 150 ditambah 0,3 dikali 100 mili per volume campurannya berapa? 150 ditambah 100 ya. Langsung saja saya buat 250. Maka kita peroleh hasilnya berapa ini nak? 0,2 dikali 150. Ini mati 2 kali 15 30. Ditambah ini kita coret 3 kali 10 30 per 250. Berarti 60 per 250. 60 per 250. 6 per 25 ya. 6 per 25 itu berapa? 0,24 ya. Nggak sampai setengah ini ya. Nggak sampai seperempat. 0,24 molar. Oke. Nah, ini dia molaritas campurannya tadi. Jadi hasil dari pencampuran CH3COH 0,2 molar 150 mili dan 0,3 100 mili akan dihasilkan larutan CH3COH sebanyak 250 mili yang konsentrasinya 0,24 molar ya. Oke. Bagaimana dengan soal yang terakhir? Soal yang kedua ini untuk pencampuran larutan yang berbeda konsentrasinya. Oke, kita simak ya. 250 mili KOH 0,5 molar dicampur dengan 500 mili KOH 0,25 molar. Kemudian ditambah 250 mili air. Maka molaritas larutan basanya menjadi berapa? Ingat ya, KOH itu adalah basa. Ditanya berapa molaritasnya setelah dicampurkan, kemudian dicampur lagi dengan air. Oke, baik. Supaya gampang, untuk soal terakhir ini kita tuliskan keterangan yang diketahui dulu. Untuk M1-nya, kita anggap M1-nya yang ini 0,5, V1-nya 250 mili ya, yang ini 250 mili. Kemudian M2-nya itu yang ini 0,25, V2-nya itu yang ini 500 ml. Kemudian setelah dicampur yang kedua ini nak, ditambahkan air lagi katanya. Ditambah air berarti V air ini ya 250 ml. Oke, bagaimana cara mencari molaritasnya sekarang? Nah, tadi
ada rumus yang saya buat seperti ini nak. Mencari molaritas campuran itu boleh menggunakan M1 kali V1 tambah M2 kali V2 per V1 tambah V2. Atau boleh juga dengan rumus mol total dikalikan dengan volume total, ya, volume total. Nah sini kita cari ini berapa molnya. Oke, berarti itu kita cari N1 nya berapa, tinggal dikalikan aja ya, 0,5 dikali 250 M kali V kan, 0,5 dikali 250 itu dapatnya 125 milimol karena satuannya mililiter ya. Kemudian yang untuk yang ini nak, mol yang kedua 0,25 dikali 500 mili, ini seperempat sama ya, 125 milimol. Oke, maka mol totalnya ini berapa? Mol totalnya, N totalnya itu sama dengan 250 ya, 250 milimol. Oke. Sekarang untuk mencari volume totalnya gimana? Mencari volume totalnya, volume total berarti volume awalnya ini kan V1-nya 250 tambah volume keduanya 500 mili ditambah volume airnya lagi 250, maka diperoleh 1000 mili ya, 1000 mililiter. Nah maka kita tinggal hitung, masukkan kemari molaritas campurannya menjadi mol total yaitu 250 milimol dibagi dengan volume totalnya 1000. Oke, ini seperempat ya, seperempat berarti 0,25 molar. Nah gitu juga boleh caranya ya. Nah kalian simak video-video ini, kalau bila perlu kalian ulang-ulang sampai kalian bisa memahami materi pengenceran larutan dan pencampuran larutan dengan berbeda konsentrasi ya.